Mari kita telaah bersama kisah megah di balik tembok besar Cina. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana mungkin sebuah struktur raksasa membentang ribuan kilometer melintasi daratan Cina? Mari kita ungkap sejarah singkat pembangunannya dan menelisik kebenaran di balik cerita pilu para pekerjanya. Konon, gagasan tentang tembok pertahanan di wilayah utara Cina telah ada sejak abad ke-7 sebelum Masehi. Kala itu, berbagai negara bagian seperti Chu, Qian, Zhao, dan Qin membangun tembok sendiri-sendiri untuk melindungi wilayah mereka dari serangan suku nomaden. Namun, tonggak sejarah sesungguhnya dimulai pada masa Kaisar pertama Cina, Qin Shi Huang, dari dinasti Qin, 221 hingga 206 sebelum Masehi. Sekitar tahun 220 sebelum Masehi, ia memerintahkan untuk menyatukan tembok-tembok yang terpisah ini menjadi satu sistem pertahanan yang lebih kokoh untuk menghalau ancaman dari utara. Tembok pada masa dinasti Qin ini sebagian besar dibangun dari tanah yang dipadatkan. Setelah dinasti Qin runtuh, pembangunan tembok besar tidak berhenti. Dinasti Han 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi bahkan memperpanjangnya hingga mencapai sekitar 10.000 km, menjadikannya tembok terpanjang pada masanya. Dinasti-dinasti lain seperti Wei Utara 386 hingga 534 atau 535 Masehi dan Sui 581 hingga 618 Masehi juga turut andil dalam perbaikan dan perluasan. Namun puncak keemasan pembangunan tembok besar terjadi pada masa dinasti Ming 1368 hingga 1644. Hampir seluruh bagian tembok yang kita lihat saat ini merupakan hasil kerja keras para pekerja pada era Ming. Pada masa ini, material konstruksi pun berubah. Batu bata dan batu mulai mendominasi menggantikan tanah yang dipadatkan. Panjang tembok besar pada masa dinasti Ming mencapai lebih dari 5.000 km atau sekitar 8.850 km jika diukur secara keseluruhan. Bayangkan, ada sekitar 25.000 menara pengawas yang didirikan pada masa ini. Seorang jenderal ternama, Qi Jiguang, bahkan memiliki peran penting dalam merancang menara pengawas dan memperkuat pertahanan tembok. Lantas, mengapa tembok sebesar ini dibangun? Tujuan utamanya tentu saja untuk melindungi kekaisaran Cina dari serangan suku-suku nomaden di utara, seperti Xiongnu, Mongol, Turki, dan Manchu. Tembok ini bukan hanya sekadar penghalang fisik, tetapi juga bagian dari sistem peringatan dini dan logistik militer yang canggih. Menara-menara pengawas berfungsi untuk mengirimkan sinyal peringatan dengan cepat melalui asap atau api. Selain itu, tembok besar juga mempermudah pengiriman perbekalan dan bala bantuan ke garis depan. Lebih dari itu, tembok ini juga berperan dalam mengontrol perbatasan dan mengatur perdagangan, termasuk pengenaan bea cukai di jalur perdagangan seperti jalur sutra. Pembangunan tembok besar, terutama oleh Qin Shi Huang, juga menjadi simbol persatuan Cina di bawah satu kekaisaran yang kuat. Bagaimana cara mereka membangun tembok yang begitu megah? Material dan teknik konstruksi yang digunakan sangat beragam, tergantung pada sumber daya lokal dan zamannya. Pada awalnya, tanah yang dipadatkan atau rammed earth menjadi material utama, terutama di wilayah barat laut. Di daerah pegunungan, batu menjadi pilihan utama. Bahkan di gurun, mereka menggunakan campuran pasir dan ranting pohon willow, serta alang-alang. Namun pada masa dinasti Ming, batu bata menjadi primadona karena lebih tahan lama dan mudah dikerjakan. Mereka bahkan menggunakan mortar dari campuran kapur dan beras ketan untuk memperkuatnya. Teknik konstruksinya pun beragam, memanfaatkan topografi alami seperti membangun di sepanjang punggung bukit. Transportasi material menjadi tantangan tersendiri. Mereka menggunakan tenaga manusia, hewan, dan alat-alat sederhana. Kini, mari kita sentuh kisah pilu para pekerja. Pembangunan tembok besar membutuhkan jutaan pekerja dari berbagai kalangan, termasuk tentara, petani paksa, budak, tahanan, dan narapidana. Kondisi kerja sangat berat di medan yang sulit dan cuaca ekstrem. Kekurangan makanan, air, dan risiko kecelakaan kerja menyebabkan tingginya angka kematian. Beberapa memperkirakan jumlah korban mencapai ratusan ribu hingga jutaan jiwa, sehingga tembok besar dijuluki kuburan terpanjang di dunia. Namun, benarkah para pekerja yang meninggal dikubur di dalam tembok? Mitos ini ternyata tidak didukung oleh bukti arkeologis yang kuat. Kisah seperti legenda Lady Meng Jiangang mungkin menjadi asal mula mitos ini.
Sebagian besar pekerja yang meninggal kemungkinan dimakamkan di sekitar lokasi pembangunan, bukan di dalamnya. Mitos ini lebih mungkin menjadi gambaran simbolis dari tingginya angka kematian dan penderitaan para pekerja. Bagaimana kondisi tembok besar saat ini? Sebagian besar tembok yang masih berdiri berasal dari masa dinasti Ming. Sayangnya, kurang dari 10% yang berada dalam kondisi baik. Sekitar 30% tembok era Ming telah hilang akibat erosi alam dan aktivitas manusia. Erosi akibat angin, hujan, dan gempa bumi menjadi ancaman utama. Aktivitas manusia seperti penggembalaan, pengambilan batu bata, vandalisme, dan pembangunan infrastruktur juga memperparah kerusakan. Namun, pemerintah Cina telah berupaya keras untuk melestarikan warisan dunia ini. Peraturan tentang perlindungan tembok besar dikeluarkan pada tahun 2006. Beberapa bagian yang populer telah direstorasi dengan menggunakan teknik tradisional dan modern. Teknologi seperti drone dan pemodelan 3 dimensi juga dimanfaatkan. Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi internasional terus digalakkan untuk memastikan tembok besar tetap lestari. Demikianlah sekelumit kisah tentang pembangunan tembok besar Cina. Sebuah mahakarya yang dibangun selama ribuan tahun oleh berbagai dinasti, dengan tujuan utama sebagai pertahanan militer. Meskipun banyak pekerja yang gugur dalam prosesnya, mitos tentang penguburan mereka di dalam tembok tidak terbukti. Kini, tembok besar menghadapi tantangan pelestarian akibat alam dan manusia. Namun, upaya terus dilakukan untuk menjaga warisan budaya yang tak ternilai harganya ini. Bagaimana menurut kamu? Selanjutnya bahas apa lagi ya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan info menarik lainnya.